Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Halo teman-teman Lexia, hari ini kita akan mempelajari tentang literasi kesehatan digital. Sebelumnya kita akan melihat tentang generasi-generasi apa saja yang telah lampau dan sampai saat ini. Yang pertama adalah generasi builders. Generasi builders ini adalah generasi pendahulu kita yang lahir sebelum tahun 1946. Kemudian ada generasi baby boomers yang saat ini mungkin masih banyak adalah orang tua kita, bapak ibu kita atau kakek nenek dari anak-anak kita yang lahir sekitar umur 1946 sampai 1964. Mereka sudah mengenal kaset audio ya, dan mereka sudah melewati dari masa perang. Jadi kalau di Indonesia itu sudah merdeka. Kemudian ada generasi X. Generasi X itu adalah yang lahir tahun 1965 sampai 1979. Mungkin ada beberapa di antara para peserta yang menjadi generasi X ya. Nah, kemudian di situ sudah ada Walkman, kemudian sudah main Rubik ya. Nah, yang selanjutnya adalah generasi Y. Generasi Y ini sekarang sekitar usia 26-40 tahun. Ya, sebagian besar para peserta kelas literasi kesehatan digital ini saya yakin adalah generasi Y, walaupun tadi saya mengatakan ada mungkin beberapa yang di generasi X ya. Kemudian di generasi Y ini sudah yang waktu itu booming adalah ada BMX, ada iPod ya. Kemudian sudah generasi Z itu di sekitar 1995 sampai tahun 2009. Ini anak-anak kita yang mungkin sudah saat ini ya, sudah ada yang SMP, SMA atau mungkin yang kuliah, mungkin ada yang masih adiknya, mungkin kalau yang peserta kelas mereka kenal skuter, mereka sudah terbiasa menggunakan Spotify. Dan yang terakhir adalah generasi alpha. Mungkin kebanyakan dari para peserta kelas literasi kesehatan digital putra-putrinya adalah generasi alpha. Nah, di sini mereka lahir tahun 2010 sampai saat ini ya, sampai nantinya sampai 2024. Nah, mereka ini disebut dengan digital native. Mereka lahir teknologi itu sudah sedemikian maju. Mereka sudah sangat mengenal handphone, kemudian segala macam gawai. Mereka sudah terbiasa dan sudah biasa memakai. Nah, kemudian apa pentingnya kita mengetahui perubahan-perubahan dari generasi ini? Yaitu bagaimana kita saat ini mungkin ada yang sebagian besar sudah menjadi ibu atau mungkin calon ibu atau mempersiapkan diri untuk pernikahan, harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi, perkembangannya dan ilmu pengetahuan yang terus maju supaya kita tidak tertinggal. Ya, untuk generasi alpha atau generasi alpha culture starter pack untuk anak-anak kita. Seperti apa sih? Mungkin Anda sering melihat ini. Ada siapa saja di situ? Mereka sudah terbiasa menggunakan handphone ya, mungkin juga tablet, mungkin juga laptop bahkan ya. Tontonannya mereka ada mungkin yang kenal di sini ada Ryan's World, ada like Nastya, kemudian juga ada Blippi ya. Dan mereka juga melewati masa pandemi di mana bahkan ada yang lahir di masa pandemi dan harus selalu berada di rumah, keluar rumah harus menggunakan masker dan sebagainya. Dan di saat ini juga teknologi dipaksa untuk maju dengan pesat dan mereka harus menyesuaikan itu.
bahkan mungkin yang TK ataupun SD mereka dipaksa untuk menggunakan Zoom berjam-jam dan seterusnya. Nah, bagaimana kita sebagai ibu atau calon ibu bisa menyesuaikan dengan hal-hal ini? Yaitu adalah dengan kita mempelajari literasi. Bagaimana literasi ini kemarin sudah dipelajari, kita akan mengerucut ke literasi kesehatan di ranah digital. Literasi kesehatan itu apa sih? Saya reminder ulang ya. Jadi literasi kesehatan adalah pengetahuan, motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan dalam membuat penilaian dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari mengenai perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan. Sedangkan literasi kesehatan digital adalah satu set keterampilan dan pengetahuan yang penting untuk berinteraksi secara produktif dengan alat kesehatan berbasis teknologi. Nah, kita diharapkan mengetahui dan bisa melakukan keterampilan untuk memilih informasi mana yang penting, informasi mana yang tidak penting, informasi mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan diaplikasikan kepada keluarga kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa atau banyak di sini ya, banyak aplikasi, platform atau mungkin sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari atau sebagai sumber informasi kesehatan digital. Sebagai disclaimer sebelumnya, di sini pengetahuan yang akan disampaikan adalah sebagai update informasi. Jadi tidak serta-merta semua yang diberitahu atau disampaikan itu dapat dipakai semua atau harus di-download semua dan seterusnya, tidak. Tapi ini sebagai update informasi bahwa kita yang mungkin sebagian besar generasi X, generasi Y itu bisa tahu apa sih yang sedang happening atau apa sih yang hits atau yang biasa digunakan oleh generasi-generasi alpha dan seterusnya. Nah, kemudian ada motivasi. Tadi di literasi kesehatan itu ada motivasi. Di sini Anda atau teman-teman Lexia diharapkan bisa memilih sesuai kebutuhan dan memanfaatkan untuk meningkatkan literasi. Jadi jangan justru fokus ke bagian yang misalnya hiburan atau mungkin malah membuat kita semakin menghabiskan waktu dengan gadget atau gawai. Jadi kita harus mampu mempertimbangkan manfaat, kerugian, kemudian bagaimana langkah pengamanannya, membatasi penggunaannya, dan mengatur konten-konten sesuai usia. Baik, yang pertama yang perlu teman-teman Lexia perhatikan adalah manajemen waktu. Bagaimana cara seorang ibu atau calon ibu atau kita semua bisa memanajemen waktu dengan menggunakan Google Calendar. Itu hanya contoh ya, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang lain. Yang paling saat ini paling populer adalah untuk Google Calendar. Di Google Calendar ini Anda semua bisa memanfaatkannya untuk mengatur jadwal-jadwal sehari-hari, baik itu jadwal ibu, jadwal anak, jadwal bapak, atau mungkin misalnya jadwal sekolah atau ibu bekerja, atau jadwal-jadwal yang lain yang memang kadang mungkin kita lupa atau mungkin terlewat atau yang seharusnya dilaksanakan tapi ternyata tidak kita lakukan. Nah, untuk mengingat hal-hal seperti itu kita bisa menggunakan Google Calendar. Kita mungkin bisa memisahkan warna, misalnya untuk kegiatan anak warnanya hijau, untuk kegiatan ibu warnanya kuning, untuk kegiatan ayah warnanya merah, atau mungkin berdasarkan dari urgennya, misalnya yang kegiatan yang penting merah, kemudian kuning, kemudian kegiatan yang santai bisa atau istirahat bisa di warna hijau dan seterusnya.
misalnya jadwal anak hari ini apa saja mungkin ada di situ, atau apa sih yang harus dibawa ke sekolah 2 hari lagi misalnya, itu bisa dicatat menggunakan Google Calendar supaya kita juga bisa lebih memanage waktu dan bisa membedakan mana-mana yang penting dan tidak. Kemudian manajemen kegiatan, teman-teman Lexia bisa menggunakan Google Keep. Jadi Google Keep ini untuk mencatat yang paling gampang, misalnya belanjaan, daftar belanjaan ya, atau mungkin kebutuhan bulanan, atau yang terkait dengan kesehatan, misalnya apa-apa saja sih yang alergi yang dialami anak atau dialami suami ya. Misalnya pernah alergi apa, makan apa, atau memegang hewan apa, atau alergi obat-obatan, itu bisa dicatat di situ. Supaya nanti misalnya sakit atau mungkin memerlukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan, kemudian ditanya oleh tenaga kesehatan, kita mungkin lupa, kita bisa buka catatan tersebut. Dan di catatan ini juga bisa disetting untuk mana yang sudah, mana yang belum, mana yang paling penting, mana yang mendesak atau urgent. Kemudian bisa juga kita misalnya menyimpan foto KTP, foto KK, ataupun mungkin foto kartu identitas anak ya. Di situ misalnya nanti kita butuh segera atau apa, kita bisa menyimpannya di situ dan bisa mengirimkan ke aplikasi WhatsApp misalnya apabila memang dibutuhkan segera. Dan ingat, data-data tersebut adalah identitas pribadi. Mungkin di materi sebelumnya sudah dipelajari bagaimana menjaga identitas pribadi supaya tidak disebarluaskan dengan sembarangan atau ke masyarakat luas. Mungkin itu. Kemudian ada aplikasi Google Family Link. Ini adalah untuk parental control. Jadi Google Family Link ini bisa di-download di masing-masing handphone dari misalnya orang tua. Kemudian misalnya anak yang sudah SMA punya handphone sendiri, bisa di-downloadkan itu juga dan bisa di-linkkan atau disambungkan. Nah, apa sih fungsinya? Kita sebagai orang tua nanti bisa mengontrol di situ untuk gawai atau gadget anak, misalnya konten apa saja sih yang mereka lihat, kemudian aplikasi apa saja yang mereka download, bahkan bisa melihat lokasi. Jadi lokasinya di mana dan seterusnya. Tentunya ini akan lebih baik jika dengan konsen ya. Jadi bisa disampaikan dengan baik dulu kepada anggota keluarga, manfaatnya apa untuk keamanan dan sebagainya. Atau kalau misalnya kepada anak-anak yang masih SD atau SMP, apabila mereka menggunakan handphone, kita pinjamkan. Misalnya kita punya 2 ya, yang satu kita untuk mengontrol itu, jadi misalnya waktunya sudah cukup 1 jam, kita bisa mematikannya dengan Google Family Link di handphone yang satunya, supaya screen time anak juga bisa tercapai dengan baik, jadi tidak melebihi seharusnya. Nah, dari setelah kita bisa mengatur waktu, kemudian kita bisa mengatur data-data kita, dan juga kita bisa mengontrol dari penggunaan gadget, kita akan melanjutkan ke kompetensi literasi kesehatan digital. Apa saja sih yang harus kita kuasai? Yang pertama adalah mampu mengakses informasi kesehatan. Yang kedua adalah memahami informasi kesehatan digital. Hari ini kita akan harapannya bisa mencapai 2 ini. Sedangkan untuk menilai kualitas konten dan menerapkan informasi kesehatan digital akan disampaikan di materi 3 dan materi 4. Nah, bagaimana kita bisa kompeten atau mampu atau bisa dengan terampil mengakses informasi kesehatan dan memahaminya? Yaitu tipsnya yang pertama, pada saat kita mencari atau mengakses informasi kesehatan, bisa menggunakan mesin pencari, masukkan kata kunci yang sesuai topik pencarian, dan pilih laman atau website sumber yang terpercaya. Nah, nanti saya juga akan menyampaikan banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya atau sebagai
acuan atau sebagai pertimbangan, dan tentu saja kita harus berpikir kritis apakah informasi tersebut benar, dan kita bisa membandingkan dengan sumber-sumber informasi lainnya. Jangan langsung percaya dengan satu sumber tersebut, karena bisa jadi sumber itu juga kan sama saja ya, manusia juga yang mengelolanya. Jadi kita juga harus berpikir kritis dan bisa membandingkan dari berbagai macam sumber. Nah, Anda bisa melakukan pencarian sumber informasi kesehatan dengan berbagai macam peramban web atau web browser. Yang biasanya familiar mungkin Google Chrome ya, Google Chrome, atau mungkin ada beberapa yang menggunakan Microsoft Edge, atau mungkin yang pakai produknya Apple biasanya pakainya Safari ya, atau Mac itu biasanya pakainya Safari. Silahkan itu pilih sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Kemudian untuk search engine juga silahkan, mungkin di Indonesia yang lebih populer juga menggunakannya Google ya biasanya, tapi di negara lain itu banyak pilihannya. Biasanya ada yang pakai Bing, Baidu, Yahoo, ada Yandex, dan yang lainnya. Silahkan seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai kenyamanan dan sudah terbiasa pakai apa atau familiarnya pakai apa, silahkan. Nah, ini adalah beberapa sumber atau laman sumber informasi kesehatan yang bisa digunakan sebagai acuan atau mungkin juga sebagai pembanding bagi informasi-informasi lain yang mungkin beredar. Yang pertama adalah dari website WHO, yaitu alamat lamannya adalah who.int. Di sini banyak sekali topik-topik informasi kesehatan terbaru yang di-share. Anda bisa update informasi kesehatan yang terbaru dari website WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Yang selanjutnya adalah website dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lamannya atau websitenya adalah kemkes.go.id. Di sini juga sama, ada banyak sekali update informasi kesehatan yang terbaru, atau mungkin juga ada kebijakan pemerintah terkait dengan kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang saat ini marak dan seterusnya. Itu juga bisa dipantau dari website kemkes.go.id. Kemudian yang saat ini sedang marak adalah info tentang sirup untuk anak ya, sirup atau obat sirup untuk anak. Nah, ataupun mungkin Anda yang ingin mengecek dari obat-obatan, makanan, kosmetik, dan sebagainya, apakah sudah ada izin BPOM-nya, apakah aman atau tidak, itu bisa dicek dari websitenya BPOM, dicek bpom.pom.go.id. Kemudian apabila Anda mengalami masalah kesehatan pada anak-anaknya, atau mungkin sedang mengkhawatirkan hal-hal tertentu dari kesehatan anak, itu bisa melihat dari atau mengupdate informasi dari idai.or.id, yaitu websitenya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di sana ada berbagai macam rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait dengan info-info atau update-update kasus atau masalah-masalah kesehatan di Indonesia yang mungkin saat ini sedang banyak dibahas, atau yang angka-angkanya masih tinggi dan sebagainya. Selain dari laman atau website tersebut, ada beberapa aplikasi juga yang bisa digunakan sebagai penunjang kesehatan. Apalagi saat ini semuanya sudah mendekati ke digital, dan di saat pandemi kita diminta untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar. Waktu itu kita juga membutuhkan
aplikasi-aplikasi untuk konsultasi kesehatan online seperti atau telemedicine itu bisa menggunakan Halodoc, Alodokter, dan Klik Dokter atau banyak juga yang lain. Kemudian juga ada aplikasi Peduli Lindungi. Di sini juga mungkin yang sudah tahu, apabila kita akan memasuki tempat-tempat umum atau mungkin kita akan berperjalanan jauh di situ, atau kita mau melihat informasi vaksin, sertifikat vaksin dari COVID-19 dan seterusnya, kita bisa melihat atau bisa memanfaatkan dari aplikasi Peduli Lindungi. Yang selanjutnya adalah untuk memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak, ada aplikasi Primaku yang bisa memanfaatkan aplikasi Primaku ini untuk memonitor pertumbuhan anak, bisa untuk pemeriksaan perkembangan sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan usianya. Misalnya usia sekian, berat badannya berapa saat ini, setelah ditimbang kita lihat di situ apakah di garis merah atau tidak, apakah sudah di garis hijau atau justru di garis kuning dan seterusnya, baik itu untuk yang pertumbuhan maupun yang perkembangan. Ini mirip fungsinya seperti KMS ya, kalau misalnya ke puskesmas atau ke posyandu kemudian menimbang anak, ada KMS-nya atau mungkin ada buku KIA yang sekarang ini fungsinya mirip. Jadi tapi kita bisa memanfaatkannya sampai usia anak lebih dari 5 tahun, dan di situ juga ada penjelasan-penjelasan tentang batasan normalnya, misalnya anak umur sekian untuk perkembangannya harusnya bisa apa ya dan seterusnya. Jadi kita juga banyak mendapatkan informasi tentang tumbuh kembang anak, juga bisa tentang fitur lengkap tentang imunisasi di sana. Kemudian kita ke sosial media. Jadi di sosial media itu juga banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang bisa kita dapatkan. Kalau di sini berdasarkan hasil penelitian Hotsuite ya, di situ ada sosial media apa saja sih yang paling populer, yaitu ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Itu untuk yang kita bisa membandingkan dengan hasil penelitian yang ini. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang sedang hits atau sedang banyak digunakan oleh terutama generasi alpha, yaitu untuk di handphone ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, WhatsApp, ada Telegram, ada Snapchat dan seterusnya. Sedangkan untuk mobile game di situ juga ada banyak ya. Nah, kita sebagai orang tua juga perlu mengetahui, bahkan kalau memang memungkinkan kita bisa punya, supaya apa? Supaya kita juga bisa mengikuti perkembangan dari anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita menggunakan TikTok atau menggunakan Instagram atau Facebook dan seterusnya, kita bisa menggunakan itu. Kita juga bisa berteman dengan mereka, kita juga bisa melihat konten-kontennya mereka, yang mereka lihat apa sih, yang mereka ikuti apa sih. Bukan untuk bukan untuk terus mengikuti kemudian mengintai dan seterusnya, tidak, tapi lebih ke fungsi dari preventif. Jangan sampai terjadi kita tidak tahu sama sekali apa-apa saja yang dilakukan anak-anak kita di dunia maya. Jadi kita juga harus update sebagai orang tua. Aplikasi ini seperti apa sih? Yang sedang viral apa sih? Tidak harus selalu mengikuti update-nya, tapi paling tidak untuk garis besarnya kita tahu isinya apa, supaya istilahnya tidak kudet ya, atau tidak ketinggalan zaman, bahkan tidak tahu ternyata kita tahu dari orang lain anak kita seperti apa di dunia maya, itu akan justru lebih berbahaya. Ini ada beberapa sumber informasi kesehatan dari sosial media. Yang pertama ada tadi, setelah websitenya IDAI, ini ada Instagramnya IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita bisa pakai berbagai macam postingan di sana, dan juga ada berbagai macam kegiatan seminar ataupun mungkin juga workshop yang sesuai dengan tema-tema kesehatan yang dibutuhkan. Untuk akun sosial media dari Instagram selanjutnya adalah Perdoski.
hoax.id. Ini adalah Instagram dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Dalam Instagram ini teman-teman Lexia bisa melihat ataupun mungkin juga mencari informasi tentang kesehatan seperti kulit dan kelamin seperti monkeypox, infeksi HPV dan seterusnya. Di Instagram ini juga banyak rekomendasi kegiatan-kegiatan seperti seminar atau workshop yang disampaikan atau yang menjadi ada narasumbernya dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Untuk selanjutnya ada Instagram dari Mavindo, yaitu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yaitu nama hoax.id. Instagram ini banyak membahas tentang hoax yang banyak beredar di Indonesia dan juga ada faktanya. Jadi misalnya teman-teman Lexia mendapatkan informasi ataupun mungkin chat di grup keluarga ataupun mungkin di sosial media ada informasi-informasi yang meragukan, kemudian ada informasi-informasi viral dan ingin mengecek ini fakta atau bukan, ini hoax atau bukan, itu bisa mengeceknya di Instagram turnbackhoax.id. Kemudian banyak juga dari tenaga kesehatan, terutama dari dokter di Indonesia yang menjadi selebgram atau menjadi influencer atau konten kreator yang di sosial medianya itu membahas tentang informasi kesehatan, tips-tips ataupun mungkin juga update-update untuk terutama untuk ibu ataupun mungkin juga untuk kesehatan anak ya. Seperti di sini ada Instagramnya dari Dr. Tan Sotyen. Nah, di sini beliau adalah ahli gizi masyarakat. Banyak sekali membahas tentang susu formula, apa bahayanya atau bagaimana cara mengatur penggunaannya, kemudian juga tentang stunting, tentang mengatur gizi anak dan seterusnya. Di sini juga ada Instagram dari Dr. Citra Amelinda. Beliau adalah dokter spesialis anak. Teman-teman Lexia bisa melihat di situ informasi tentang MPASI, tentang bagaimana mengatasi gerakan tutup mulut pada anak ya, ataupun mungkin yang baru mendapatkan makanan pendamping ASI dan seterusnya. Ada juga tentang ADHD, tentang flu Singapura dan informasi-informasi kesehatan lainnya yang sedang hits atau sedang banyak dibahas di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan sebagai smart mom ya, sebagai ibu yang cerdas di masa digital. Yang pertama untuk Google Meet mungkin sudah sering menggunakan ya, sudah tahu apabila di masa pandemi kemudian sekolah anaknya pakai Zoom, pakai Google Meet ya, atau misalnya ada tugas-tugas ataupun mungkin ada butuh printable atau yang untuk latihan-latihan di rumah ataupun mungkin memberi kegiatan-kegiatan yang menarik, itu bisa pakai Pinterest. Jadi misalnya mencari printable gratis atau mungkin yang bisa untuk menggunting, menempel untuk anak, ataupun mungkin crossword atau semacam TTS tebak-tebakan bahasa Inggris misalnya, atau mungkin juga printable mewarnai, itu bisa dari Pinterest. Kemudian dari Kemendikbud ada aplikasi rumah belajar, itu untuk segala jenjang pendidikan, itu juga bisa dicoba nanti. Jadi bagaimana supaya bisa belajar di rumah, bahan-bahannya, latihan-latihan soalnya itu juga bisa di sana. Kemudian ada juga untuk latihan bahasa Inggris tapi yang menarik dan seru, itu pakai Khan Academy Kids. Kemudian ada ruang guru juga lebih banyak yang berbayar, tapi di situ bisa seperti les ya, seperti les online begitu. Jadi dari materi, latihan soal dan sebagainya ada lengkap. Kemudian juga ada Brainly, di situ juga bisa digunakan untuk apabila ada PR atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang
dari tugas, bisa difoto kemudian dilihat bagaimana cara menjawabnya, tapi ini juga harus benar-benar diperhatikan penggunaannya, jangan sampai malah disalahgunakan untuk misalnya mengerjakan PR supaya gampang dan tidak perlu berpikir, seperti itu ya untuk anak misalnya. Jadi gunakan benar-benar secara bijak. Kemudian ini juga ada untuk aplikasi belajar lainnya, bisa dicari di Google Play Store. Ada aplikasi Marble ya, di situ mungkin untuk bagaimana anaknya suka nonton YouTube atau anaknya suka mainan handphone, supaya kita bisa mengarahkan ke tontonan yang edukatif, yang bermanfaat, yang interaktif ya, dua arah. Jadi jangan sampai anaknya diam nonton tanpa melakukan aktivitas lain, tapi justru dengan aplikasi di Marble ini kita bisa mengarahkan anak supaya di situ ada interaktif, misalnya tebak-tebakan, mungkin juga belajar buah, ada latihan-latihan yang seru dan seterusnya. Itu bisa digunakan juga. Kemudian untuk sebetulnya untuk YouTube itu untuk anak yang disarankan adalah YouTube Kids. Jadi untuk YouTube-nya sendiri itu sebetulnya disarankan untuk yang dewasa. Jadi untuk YouTube Kids nanti ada settingannya sesuai usia anak. Di sini misalnya ada yang prasekolah, kemudian ada yang balita, dan juga ada yang remaja. Itu kita ada parental control dan bisa mengeset anak kita usia berapa ya. Jadi misalnya handphone itu digunakan secara bergantian untuk adiknya, kemudian untuk kakaknya, dan kakaknya lagi. Kita bisa set kalau adiknya yang paling kecil nanti dibatasi durasinya misal cuma 15 menit, dan itu juga harus interaktif. Misalnya tontonannya itu nanti juga sesuai umurnya, jadi kecepatan gerakannya, kata-katanya, dan sebagainya itu juga sesuai dengan umurnya. Jadi kita bisa mengeset parental controlnya di situ dengan menggunakan YouTube Kids. Untuk anak yang lebih besar lagi, kita bisa menggunakan Disney Hotstar, tapi ingat apabila anak kita menggunakan itu, kita harus set di Kids Save-nya harus diaktifkan. Jadi ada pilihan di situ Kids Save, kemudian diaktifkan terlebih dahulu supaya tidak ada konten-konten yang tidak sesuai dengan usia anak kita. Tapi ini pun harus dengan pengawasan. Jadi pada saat anak menonton di situ juga kita harus betul-betul mendampingi dan menjelaskan, dan juga supaya mereka tidak terlalu fokus ke gawainya, tapi juga bisa memecah perhatiannya dengan mungkin mengobrol atau mungkin membahas apa yang dia tonton di gawai tersebut. Kemudian ini lebih ke misalnya kita punya aplikasi Netflix ya di handphone kita untuk ibu-ibu yang atau mama-mama yang suka nonton drakor misalnya, atau film-film yang sedang hits. Nah, ternyata di situ misalnya anak juga mau nonton, itu bisa harus disetting ya bahwa yang nonton anak. Ya, anak di sini kita juga harus memperhatikan dari screen time-nya tadi. Mungkin besok akan dibahas lebih detail untuk screen time dan seterusnya di materi parenting ya. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam penggunaannya juga harus betul-betul didampingi dan memperhatikan screen time yang tepat. Selanjutnya adalah YouTube. Di sini untuk penggunaan YouTube, apabila kita mempunyai aplikasi YouTube di handphone kita, pastikan untuk settingan dari restricted mode-nya itu sudah di-on-kan. Jadi silahkan dibuka di YouTube-nya, di bagian setting atau pengaturan, di pilihan general atau umum. Yang paling bawah atau nomor 2 dari bawah ada tulisan restricted mode, atau di situ untuk pembatasan ya, mode pembatasannya itu silahkan di
on-kan atau diaktifkan. Ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada video-video atau tontonan-tontonan yang misalnya kekerasan ataupun mungkin juga adegan-adegan yang tidak senonoh atau tidak sesuai dengan sopan santun atau mengarah ke kekerasan seksual dan sebagainya, itu tidak akan tampak di sana, tidak akan muncul di profil pencarian ataupun mungkin juga di yang video-video yang disarankan. Kemudian ini adalah top YouTube search. Jadi di sini kita melihat bahwa yang paling banyak dicari dari YouTube adalah mungkin lagu-lagu, kemudian game, kemudian juga ada lebih banyak ke konten hiburan. Tapi di sini bagaimana kita sebagai ibu bisa memanfaatkan YouTube untuk kegiatan-kegiatan atau informasi yang lebih menarik justru tentang kesehatannya. Kita bisa searching konten kesehatan dari konten kreator kesehatan, ataupun mungkin kita bisa menonton rekaman video seminar-seminar kesehatan, atau juga bisa untuk misalnya orang tua kita, mungkin juga ada lansia di rumah ya, untuk memberikan kegiatan di sela-sela ibadah ataupun mungkin kegiatan-kegiatan di luar rumah bersama masyarakat, mungkin pada saat istirahat malam ataupun mungkin pada saat cucunya sekolah ya, bapak ibu kita atau kakek nenek di rumah itu juga bisa menggunakan YouTube untuk konten-konten edukatif. Misalnya ibunya suka memasak, di situ kita bisa bukakan mungkin bisa tidak di handphone tapi di laptop ya, disambung di televisi, maksud saya di smart TV yang di situ disambungkan ke YouTube. Nah, di smart TV-nya itu kita bisa memutarkan video-video memasak mungkin untuk ibunya, untuk neneknya, atau mungkin kalau yang bapaknya suka tanaman atau suka hewan, memelihara hewan ya, itu juga bisa mungkin video-video tentang tips-tips memelihara hewan ataupun mungkin juga untuk bercocok tanam dan seterusnya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi ini bisa bermanfaat untuk keluarga. Untuk ibu juga bisa misalnya di situ melihat dari konten kreator kesehatan, dari dokter atau dari seminar-seminar kesehatan tadi, bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan, dan kita juga bisa membuat wawasan kita lebih luas dan untuk mengupdate informasi-informasi kesehatan sesuai dengan yang kita butuhkan saat itu. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan generasi cakap literasi kesehatan digital adalah generasi yang etis bermedia digital, berwawasan luas, berpikir kritis, dan menyaring informasi sebelum sharing. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.